Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita sampaikan pada malam ini kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat hidayahnya dan inayahnya lah maka kita bisa berkumpul malam ini para jemaah Jamiatul Khair dalam rangka ingin membicarakan atau berdialog, bukan berdebat, berdialog, memberikan beberapa pemikiran-pemikiran atau pengalaman-pengalaman yang tentunya insya Allah kita mengambil referensi dari hadis dan Al-Quran, dan kita mengharapkan ada pemikiran-pemikiran dari para jamaah. Dan sebagai tausiah awal, kami persilahkan Ustaz Nur untuk menyampaikan awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Alhamdulillah, Bapak-bapak, saudara sekalian, kita melakukan diskusi pada malam hari ini dengan tema peran doa. Peranan doa. Dan dasarnya ini yang pertama di dalam Quran banyak, tapi yang pertama kita temukan adalah pada surat Al-Baqarah pada ayat 186. Kita maknai wa iza sa'alaka ibadih, dan bila bertanya kepadamu Muhammad hambaku anni tentang aku, wa inni maka sesungguhnya aku ini karibun, dekat. Jadi dekat. Ujibuh, aku merespon. Saya tidak memaknai aku mengabulkan. Aku merespon da'watad da'i, doa yang disampaikan. Kata dasarnya sama, satu berbentuk kata kerja, satu berbentuk kata benda. Dalam bahasa Arab, waw dan alif itu kadang-kadang silih berganti, ya, ditambah awalan akan silih berganti. Iza da'ani, iza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Jadi ada tiga kata di sini. Satu, jika berdoa dalam bentuk kata kerja, kemudian kata benda. Dan yang terakhir ini adalah pelakunya. Apabila dia berdoa, hambaku itu berdoa. Jadi kemudian dilanjutkan, fal yastajibu li, maka dia hendaklah merespon kepada aku, wal yu'minu, dan hendaklah percaya kepadaku, lalu nibi la'allahum yarsudun, agar mereka itu karena ada ya di pihak ketiga, ada waw dan nun berarti jamak, agar mereka berada pada jalan yang benar, pada kebenaran. Nah, inilah anjuran. Jadi itu perintah. Jadi berdoa itu adalah ibadah untuk kepentingan kita. Jadi berdoa saja sudah berpahala. Masalah dikabulkan, direspon, itu persoalan lain. Tapi doa sendiri ibadah. Bahkan salat itu sebenarnya adalah ibadah. Ibadah doa. Dalam salat hanya dua saja, pengakuan dan doa. Itu hanya itu saja. Pengakuan, zikir, mengingat Allah, mengakui, kemudian doa, itu saja. Ya. Dan salat itu adalah doa yang sangat utama. Kita berada pada bulan Rajab ini, pada
bulan Isra Mi'raj, di mana perintah salat itu langsung diterima oleh Nabiullah Muhammad SAW. Kalau perintah-perintah lain melalui Jibril, tapi salat itu langsung. Karena istimewanya salat itu sebagai satu proses doa yang khusus. Dan dalam Al-Quran ini diulang 211 kali dalam bentuk kata kerja, da'a, yadda'u, bisa dibaca saja. Kemudian bermakna memanggil, mengajak, berdoa, bertanya. Ini dalam konteks kalimat. Bermakna panggilan, sembahyang sendiri, doa dan kemudian pemanggil. Ya, jadi dai itu ada orang yang memanggil pada kebaikan. Sama kata dasarnya dengan doa, itu kata dasarnya sama. Ya. Nah, ada pula pada Ali Imran, saya tidak usah bacakan karena kita diskusi, saya hanya mengantar saja. Jadi kalau Pak Andi Herman membuka, saya hanya mengantar narasumbernya kita semua ini. Ya. Karena kita sangat berpengalaman berdoa. Ada doa kita yang langsung dijawab, ada yang ditunda mungkin, ada yang belum kita terima. Ya. Baiklah, untuk pengantar saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya hanya mau bertanya ini kepada bapak-bapak dan terutama Pak Ustadz, karena pernah saya dengar ceramah Ustadz, cuman saya tidak tahu di mana, apakah itu di masjid atau waktu takziah. Dia mengatakan begini, bahwasanya ini saya cerita mengenai orang pencuri, maksudnya pencuri. Katanya kalau pencuri itu hari-harinya dia mencuri, tiba-tiba dia sadar atau bertobat, terus dia lakukan sholat, dia bertobat, benar-benar bertobat, terus ustaz itu mengatakan doa apapun yang dia minta kepada Allah itu tidak bakalan diterima. Padahal ini orang ini sudah sadar dan bertobat. Itu bagaimana kira-kira Pak Ustaz? Karena dia bilang doa apapun tidak bakalan diterima di sisi Allah. Jadi ada orang yang saya dia pernah bertanya juga sama saya, kebetulan saya tidak tahu apa saya jawab. Terus saya bilang begini, mungkin lebih bagusnya kalau kita tanya yang lebih bagus. Yang saya takuti itu hari Pak Ustaz, kecewanya. Itu yang saya takuti, karena dia benar-benar katanya dia sudah bertobat, dia sudah tidak mau melakukan lagi. Tapi dengan ada ustaz yang ngomong begitu, dia tambah ragu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Mengenai pertanyaannya tadi, bahwa ada orang yang mencuri, kemudian dia sudah bertobat. Iya. Perlu untuk kita ketahui bahwa Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Dia mengampuni seluruh dosa ketika orang bertobat. Nah, memang ada dalam sebuah hadis disebutkan, hadisnya panjang, di bagian hadisnya dia katakan summa dzakar rajulu yutilus safar as'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram fa anna yustajabu lahu. Ada orang yang pergi bersafar, safar yang sangat panjang. Orang itu kalau bersafar, diantara waktu mustajab doa itu ketika bersafar. Ya, dia pergi bersafar panjang, kemudian rambutnya kusut, dalam keadaan kusut, artinya dalam keadaan menyedihkan. Dan salah satu diterimanya doa itu ketika dalam keadaan seperti itu, waktu mustajab. Kemudian dia mengangkat tangan ke langit. Nah, ini juga salah satu adab doa. Ya muddi yadayhi ilas sama, ya Rabbi ya Rabbi. Kemudian dia menyebutkan Asmaul Husna. Maka ini juga merupakan adab dari doa. Kata para ulama, dia bilang ini orang sebenarnya dia sudah memenuhi adab-adab berdoa. Artinya kalau dia berdoa dia diterima. Tetapi dalam lanjutan hadis itu disebutkan wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu laha. Tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana doanya mau diterima? Tapi ini ketika dia tidak bertobat. Iya, ketika dia tidak bertobat. Tapi ketika orang bertobat, dia bertobat semuanya dengan itu, maka insya Allah
Ya, insya Allah Allah itu Maha Rahman dan Rahim, dan yakinlah bahwa insya Allah doa kita akan diterima. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan engkau dalam keadaan yakin bahwa doamu itu diterima. Jadi seperti itu. Jadi doa itu sebenarnya, ditambahkan sedikit, doa itu sebenarnya ada 3, pasti dijabah. Ya, selama memenuhi syarat. Ya, disebutkan dalam hadis mami muslim yada'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'ati rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa yang di dalamnya tidak terkandung dosa dan pemutusan silaturahim kecuali akan dipenuhi 3, salah satu dari 3. Yang pertama, anta ajjala lahu da'watu, diterima langsung doanya. Ya, langsung kontan diterima doanya. Kemudian yang kedua, disimpankan nanti di akhirat. Ini yang menakjubkan, karena kadang-kadang doa mungkin tidak diterima, tetapi yakinlah akan disimpan di akhirat. Makanya disebutkan riwayat ada orang nanti di akhirat kaget, kenapa banyak sekali ini amalan pahalaku, karena doanya waktu di dunia tidak diterima. Makanya dia mengatakan, seandainya semua doaku tidak diterima. Kemudian yang terakhir akan diganti dengan keburukannya akan ditolak dengan doanya itu. Jadi pada asalnya selama doa kita memenuhi syarat, maka insya Allah akan dikabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ma ba'du. Pertama-tama hanya aku mau cerita mengenai pengalaman yang saya pernah alami, yang menurut saya tidak pernah akan saya lupakan sampai aku meninggal dunia. Pertama, saya baca dalam buku Tanya Aku Sebelum Aku Kehilangan Engkau. Itu ada di situ dikatakan bahwa doa itu adalah kunci rahmat. Baru di situ doa yang selalu diucapkan terus menerus akan mendatangkan 3 hal. Pertama, doanya langsung diterima. Kedua, kebaikan disegerakan. Ketiga, keburukan ditunda. Akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa pernah saya alami waktu tahun 2020, anak saya boleh dikata kalau dalam pandangan mata itu tidak akan hidup lagi. Tetapi begitu saya diberikan kabar dari Palu oleh istrinya dan mertuanya bahwa dia dalam keadaan sekarat, saya langsung berangkat ke Palu. Di mobil itu saya berdoa terus, ya Allah, pertemukan dulu dengan anak saya sebelum aku meninggalkan dunia ini. Dan alhamdulillah sampai saya di Palu, yang anakku sudah tidak pernah bangun, begitu dengar suara aku langsung duduk. Dan itu mertuanya betul-betul kaget. Dia bilang, kenapa? Kasihan ini anak ini. Nah, itu saya punya anak sudah tinggal kulit dengan tulang. Tidak ada lagi. Dia dipakaikan itu Pak, apa ini, tabung apa itu? Oksigen itu sudah 24. Tabung yang tinggi itu. Terus saya di sana berdoa begitu. Nah, dia tidak bisa bernapas kalau tidak ada itu tabung oksigen. Langsung saya di sana itu saya dengar Ali Jabir ada dakwahnya, saya dengar Pak. Dia bilang, koknya semua penyakit bisa disembuhkan dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah dan jangan dihitung-hitung. Pokoknya sebanyak mungkin. Malam itu Pak, saya memang sudah pasrah, tapi saya terus itu
ya Allah kalau memang masih dikasih kesempatan aku untuk hidup, saya dengan ini, saya membaca Al-Fatihah itu Pak, saya tidak rasa itu, ada barangkali sampai 500 waktu itu. Ternyata anakku di rumah sakit. Nah ini keras-kerasnya COVID juga ini. 3 dokter ahli yang tangani. Terus dia bisa, artinya agak pernapasannya. Dan saya baca terus itu Al-Fatihah dengan salawat. 3 hari kemudian dari 5 strep itu oksigen itu menjadi 1,5. Saya baca terus itu Al-Fatihah dengan salawat. Hari kelima dia lepas oksigennya. Saya bilang kenapa kau nak? Dia bilang tidak ya. Baik-baik saya rasa tidak terganggu nak? Tidak. Data dokternya heran. Bilang bagaimana Pak Hasan? Pak Piang sudah bisa lepas Iya dok sudah. Tidak ada gangguan enggak. Ya alhamdulillah sampai sekarang anakku sudah sehat, sudah bagus badannya. Iya. Nah, 2 saya tambah lagi 1 ini doa ini pengalaman saya ini yang pernah. Saya punya anak mantu istrinya melahirkan, melahirkan dia. Begitu sehatnya itu waktu lahir itu. Kenapa tengah hari saya disuruh bawa itu plasentanya pergi ditanam itu aja itu. Nah, saya lihat itu dibungkus dengan kaci itu tempatnya. Saya ikat semua itu baru saya tanam. Di tengah hari itu anak sesak napas dikasih masuk di inkubasi. Nah tidak apa-apa menangis terus dari mamanya. Jadi saya bilang ya Allah berikan kesehatan cucuku ini kesempatan untuk kenapa saya sembahyang maghrib aja terus saya teringat itu, siapa tahu itu plasenta yang ada hubungannya. Hanya saya teringat itu kenapa waktu saya habis sembahyang maghrib saya pergi gali baru saya lepas semua ikatannya, baru saya tahu kembali itu anak langsung di rumah sakit bernapas baik. Dokter bilang besok sudah bisa keluar. Disitulah pengalaman saya itu mengenai doa itu. Kalau doa betul-betul itu diterima oleh Allah. Jadi tidak ada doa yang tidak diterima oleh Allah. Mungkin hanya ada yang ditangguhkan.